Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Hernawati, NPM 1914373033, Program Studi Teknik Komputer, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Tujuan aku bervideo kali ini untuk memenuhi tugas kedua yang diberikan oleh Bapak Saiful Bahri selaku dosen pengajar mata kuliah Keamanan Jaringan 1. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang pentingnya authentication dan privacy pada computer security. Tips-tips mengamankan data pribadi di internet dan menjelaskan hal-hal yang harus dihindari dari internet untuk mengamankan data pribadi. Langsung aja ke penjelasan yang pertama, yaitu pentingnya authentication. Authentication adalah proses dalam rangka validasi user pada saat memasuki sistem. Nama dan password dari user dicek melalui proses yang mengecek langsung ke daftar mereka yang diberikan hak untuk memasuki sistem tersebut. Autentikasi adalah suatu langkah untuk menentukan atau mengkonfirmasi bahwa seseorang atau sesuatu adalah autentik atau asli. Melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Yang kedua, pentingnya privacy pada komputer. Internet menyediakan berbagai kemudahan bagi hidup kita di era digital ini. Namun, selain kemudahan yang ditawarkan, sebagai pengguna internet, kita juga perlu memahami apa itu keamanan digital atau keamanan cyber atau cyber security. Wahyudi Zafar, Deputi Direktur Riset Elsam, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang sampai saat ini belum memiliki peraturan khusus untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Nah, ada beberapa langkah pengamanan yang bisa kita ambil. Yang pertama, dengan membatasi jejak digital melalui komputer, ponsel, dan perangkat digital lainnya. Kita meninggalkan ratusan jejak digital atau jejak data tiap hari. Bila jejak digital itu disatukan, maka akan tercipta cerita tentang kita atau profil kita. Untuk membatasi jejak digital kita, yang dapat dilakukan dengan tidak menampilkan lokasi kita di internet. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan browser atau perambah web yang tidak menampilkan keberadaan IP atau Internet Protocol. Aplikasi perambah web yang disarankan adalah Tor. Nah, di video sebelumnya aku udah sedikit menjelaskan tentang apa itu Tor. Lanjut langkah yang kedua, menggunakan kanal aman dalam berkomunikasi. Aplikasi komunikasi maupun media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, maupun pesan singkat seperti SMS, tidak seluruhnya aman. Banyak kasus seperti tracking dan pembajakan akun, maupun keamanan lalu lintas pesan atau komunikasi terjadi pada aplikasi-aplikasi tersebut. Langkah pengamanannya adalah menggunakan aplikasi komunikasi yang aman seperti Signal atau Signal Private Messenger. Selain langkah-langkah tersebut, masih ada banyak pengetahuan dasar lainnya terkait dengan keamanan data pribadi kita di dunia digital. Oleh karena itu, kita perlu terus belajar dan berhati-hati dalam menggunakan internet. Yang ketiga, cara mengamankan jaringan pribadi di internet. Langkah yang pertama, perhatikan larangan berkunjung ke suatu situs. Mencegah phishing dan injeksi malware dari situs berbahaya cukup menyulitkan, bahkan bagi pengguna internet yang savvy sekalipun. Kalau Anda menggunakan peramban Google Chrome, akan muncul deteksi otomatis yang akan memberi peringatan tentang situs yang memiliki malware. Untuk kemungkinan phishing yang bisa mencuri data akun pribadi kita. Yang kedua, hanya unduh aplikasi dari sumber resmi. Jika Anda pengguna Android, tempat paling aman untuk mengunduh aplikasi adalah Google Play Store. Hal ini disebabkan adanya proteksi dari Google Play Protect yang merupakan bagian dari Google Play Store. Langkah yang ketiga, gunakan password rumit dan diganti secara berkala. Pastikan kamu punya password yang terdiri dari kombinasi angka, simbol, dan huruf kapital serta non-kapital untuk menyulitkan pihak yang ingin meretas. Juga buat password yang berbeda untuk setiap akun online. Sebagai informasi, tips di atas bisa kamu praktikkan sesegera mungkin. Namun, bukan berarti info pribadi Anda sudah aman sepenuhnya. Tetap dibutuhkan ketelitian dan kewaspadaan kapanpun kamu berselancar di internet.
Dan ingat, tidak ada satu sistem atau situs yang tidak bisa dijebol keamanannya. Nah, selanjutnya, apa saja yang perlu dilakukan agar terhindar dari kejahatan online? Langkah yang pertama, melindungi email dan akun di media sosial. Segala sesuatu yang ada di internet selalu berhubungan dengan email. Oleh karena itu, banyak celah kejahatan yang bisa melakukan lewat email ini. Yang kedua, jangan sembarangan mengklik situs link. Suatu link yang mencurigakan dari teman di jaringan sosial atau dari email orang yang tidak dikenal harus dihindari. Bisa jadi link itu mengandung virus yang merugikan atau justru mengarahkan ke situs palsu. Yang ketiga, waspada terhadap phishing site atau situs palsu. Phishing merupakan kegiatan memancing pemakai internet untuk mau memberikan data informasi diri pada suatu situs palsu yang memiliki alamat dan tampilan situs yang mirip dengan aslinya. Yang keempat, selalu update antivirus dan scan komputer secara berkala. Dengan update aplikasi antivirus, Anda akan dapat melindungi dari kegiatan berinternet. Antivirus selain berfungsi sebagai pengusir dan pembunuh untuk program-program berbahaya, juga dapat memberitahukan sebuah link atau situs berbahaya atau tidak. Hal-hal buruk bisa terjadi karena berawal dari sebuah situs. Untuk melindungi data-data dapat juga dengan menggunakan teknik pengamanan data firewall ketika browsing dalam jaringan internet. Nah, itu tadi sedikit penjelasan aku tentang pentingnya autentikasi, pentingnya privasi pada komputer, cara mengamankan jaringan pribadi di internet, dan apa saja sih yang perlu dilakukan agar terhindar dari kejahatan online di internet. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Dan semoga ini semua atau yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkan. Dan terima kasih bagi yang udah nonton. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang mau nonton. Mungkin sampai di sini aja. Assalamualaikum.